Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, ini dari Bang Alvan ya. Oke, Bang Alvan, langsung saja Bang Alvan. Oh ini, atau mau langsung live atau disebutkan aja nih. Ini nih, Bang Nurdin nih, ada dari Bang Alvan. Tanya, saya punya akun Google AdSense dari hasil mendaftarkan website dan sudah aktif. Apa bisa dipasang di channel YouTube kita atau tetap harus 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe? Gitu. Gimana nih Bang Nurdin? Ya, jadi kalau saya kemarin kan sama punya akun AdSense juga. Nah, cuman untuk akun channel YouTube saya itu saya ngedadak bikin baru gitu. Jadi sebetulnya saya juga belum terlalu tahu gitu ya, apakah menggunakan akun AdSense yang sudah jalan itu bisa atau enggak. Tapi kayaknya mungkin sumbernya yang akan berbeda kalau dipakai. Nah, kalau saya kemarin menggunakan akun AdSense yang baru dan ternyata teman-teman semuanya ketika yang tadi saya bilang ya, misalkan temanya yang diupload itu konsisten, tidak berubah-ubah, kemudian thumbnailnya juga punya karakter, kemudian yang ketiga ada views yang cukup bagus, itu mempercepat angka diterimanya peninjauan sama YouTube. Nah, saya juga ketika saya mengajukan untuk jadi partner YouTube itu kan tanggal 31 Agustus. Ya, kemudian tanggal satunya sudah aktif gitu untuk bisa diterima untuk jalan iklan. Nah, ketika saya nanya ke teman-teman yang lain, wah bang cepet banget katanya, biasanya beberapa hari katanya, atau bahkan beberapa minggu. Ternyata teman-teman ketika dilakukan yang tadi juga itu mempercepat, salah satunya mempercepat proses peninjauan. Nah, adapun untuk penggunaan akun AdSense-nya, saya sendiri sih kemarin menggunakan AdSense yang baru gitu, dan itu pun langsung dibuatkan sama si YouTube gitu. Jadi saya cuma pakai login in Gmail dan itu langsung loading muter, itu langsung selamat akun AdSense kamu sudah dibuat. Kayaknya gitu dari YouTube. Ya alhamdulillah sudah dibuatin gitu ya. Nah, kalau misalkan dari situ ada pilihannya ketika monetize sudah bisa tayang, bukan tayang ya, diterima, ada pilihan menggunakan akun yang ada atau akun yang lain. Nah, mungkin tadi bisa masuk ke menggunakan akun kayak gitu. Nah, terkait bagaimana kesananya saya kurang tahu kalau menggunakan akun yang ada, karena memang saya menggunakan akun baru kayak gitu. Oke, jadi buat baru ya, Bang Nurdin ya. Betul, Oke, ini selanjutnya dari Bang Sadir nih. Tanya nih, rata-rata videonya dilihat berapa lama biar bisa menambah jam nonton kalau pakai cloning email. Gimana nih, Bang? Maksudnya gimana? Bang Nurdin. Atau langsung aja nih, Bang Sadir. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, damang coach. Kak, tadi kan buat nambah jam tayangnya Kang Nurdin ditonton sendiri pakai Gmail ya? Betul, betul, betul. Apakah itu harus ditonton full? Ataukah bisa misalnya 1 menit pertama supaya terindeks, kan suka ada yang hitungan ketonton 5.000 orang gitu. Gimana? Iya, iya. Ya kalau yang saya lakukan itu mengcloning profil Chrome, kemudian login dengan Gmailnya, buka YouTube, kemudian saya sengaja di sana bikin playlist seluruh konten. Itu sebetulnya sengaja untuk itu gitu, ngakalin itu. Dan Di loop aja ternyata playlistnya ya. Jadi dibiarkan maju aja gitu. betul, dibiarkan ngelup aja gitu, si playlist itu kan ada pencetan loop tuh, muter Itu aja gitu, dibiarin. Nah, dilakukan ternyata setiap gini, hari. antara tiap hari. Iya, setiap hari. Kecuali hari libur, jadi enggak ya. Jadi ternyata gini perbedaan views dengan watch time. Jadi misalkan gini, akun kita tuh akun A gitu ya. Kemudian
melihat satu video. Nah, itu kan jadi satu view tuh. Nah, tapi kalau misalkan watch time itu meskipun satu itu akan bertambah gitu. Tapi views itu tidak akan dihitung. Jadi misalkan saya si akun A ini menonton video saya, nah itu tetap hitungannya satu meskipun di loop beberapa hari gitu. Tapi watch time yang bertambah kayak gitu. Jadi saya juga makanya ke teman-teman yang lain silahkan bantu tonton di mute aja gitu ya. Kemudian nggak usah ditonton kayak gitu. Yang penting loop kayak gitu Mantap. sih. Oke, Oh, siap. berarti Kang Nudin Itu kalau nambahin lagi nggak apa-apa. terus Maka Berarti oke. kalau ditonton tiap hari terus gitu ya, di loop tinggalkan, berarti bisa menghasilkan uang dilakukan sendiri gitu mungkin ya. Nah, kalau terkait itu saya nggak tahu, tapi karena hitungan dolarnya saya nggak ngerti ya. Karena ketika ngelihat video dari kreator studio terkait CPM dan RPM itu, saya juga belum terlalu ngeh soal itu gitu ya. Jadi, tapi yang pasti ketika di loop sendiri pun iklan kan tetap tayang ya, kayak gitu. Jadi ya kan setiap ada iklan ada pemasukan kayak gitu. Jadi YouTuber yang lain, kalau kan saya gabung di salah satu grup, mereka juga ternyata ngelakuin yang saya lakuin gitu. Mereka menonton dengan akun-akun yang mereka miliki. Dan mungkin boleh jadi itu pun berpengaruh ke pendapatan kali ya. Kayak gitu. Tapi walau alam gitu, apakah itu teruji atau enggaknya, karena memang saya pun belum terlalu pengalaman soal di loop sendiri, apakah itu masuk penghasilan atau enggak. Yang pasti setiap kali di loop sendiri pun iklan tetap tayang kayak gitu. Artinya kalau iklan tetap tayang kan logisnya ada pemasukan kayak gitu. Oke. Oke, mau tanya Gimana dong. Bang Sadir? Mau tanya dong. Oke, Pak, di Mangga, chat mangga. dulu ya. Saya dulu baca yang lain dulu, Oh, nanti ya, Mangga, tunggu dulu ya. live. Sekarang lanjut ke siapa? Bu Dina nih. Sudah poin aja nih Bang Nurdin, karena saya blank terkait YouTuber tapi berminat karena bisa jadi salah satu pintu rezeki. Jika sudah berhasil monetize, berapa yang kita dapatkan? Ya, kalau pengalaman saya dengan 2,9 ribu subscriber, itu satu hari kurang lebih sekitar $3 yang saya dapat. Dan itu kan lumayan ya kalau untuk pemula gitu. Jadi intinya sih semakin kita lama subscriber tuh pasti akan menambah dan viewers juga akan bertambah gitu. Saya juga ketika awal-awal itu enggak $3 Pak Ilham. Jadi ketika Oh monetize gitu. hari pertama itu cuma dapat $0,86. Nah, kemudian hari kedua Itu di itu berapa naik sih? 1, 0, atau di sekian berapa? dolar. Oh, nah, Di siap. berapa apanya? Oke, lanjut Kang. Ya, dan hari selanjutnya itu setelah 10 hari, kemudian saya dapat saran katanya, Kang, karena ini iklannya kurang nih katanya, padahal bisa lebih ditingkatkan kuantitas iklan di dalam setiap konten video kita. Nah, kemudian saya nanya gimana caranya? Nah, gini. Nah, ternyata teman-teman semuanya saya bisa dapat $3 sampai $4 itu satu hari. Ternyata di settingan video untuk iklan tuh ada juga namanya mid-roll gitu. Nah, mid-roll itu adalah salah satu jenis iklan yang dia bisa kita tentukan di mana letak di setiap video yang kita upload. Dan ternyata yang tadinya saya satu video cuma 4 iklan gitu ya di awal sama di akhir, ternyata saya bisa tambahkan bisa sampai 16 iklan. Nah, ternyata itu memiliki dampak, misalkan kalau ada teman-teman di sini yang belum memanfaatkan mid-roll itu, bisa dimanfaatkan, ternyata punya efek signifikan terhadap pemasukan yang tadinya saya kan 0,1, 1, sekian, itu sehari akhirnya jadi 3, bahkan 4 kayak gitu. Itu Pak Ilham. Oke, siap, jelas ya. Tadi dari siapa? Bu Dina ya. Oh, ini lanjutannya lagi nih. Apakah durasi 4.000 jam apakah harus dilihat full dari awal sampai akhir konten? Atau cukup sebentar saja Jadi asalkan sudah mencapai 4.000 jam? ya, jadi sebetulnya 4.000 jam itu kan akumulasi Pak Ilham. Nah, jadi Siap. meskipun misalkan kita nonton full, tapi nanti kan ada di bagian analitik ya di dashboard studio.
itu akan muncul berapa jam yang sudah terhimpun dalam akumulasi hari itu ataupun dari awal 385 hari itu di settingan itunya. Nah, adapun kan kita menggunakan akun itu, nah itu kan kita hanya bisa memperkirakan gitu ya. Adapun apakah tercapai 4.000 jam atau enggak, yang pasti kalau itu kan tadi trik saja yang saya bilang dengan kita menternak akun, kemudian kita memutar sendiri, kan itu mah hanya untuk menurunkan target 4.000 dengan berapa akun gitu. Nah, kalau misalkan di awal tipsnya itu adalah ketika kita membuat konten, pastikan jam kontennya itu tinggi gitu. Misalkan 1 jam, 2 jam, atau misalkan meskipun orang nggak mau lihat, nggak apa-apa gitu. Yang penting karena kita punya trik yang tadi itu watch time-nya jadi tinggi kayak gitu. Karena ternyata ketika rendah itu, selain akan berpengaruh ketika sudah monetize, misalkan kan gini, syarat sekarang itu konten yang bagus itu minimal 8 menit dari YouTube-nya. Dan itu algoritma yang terbaru YouTube itu minimal 8 menit ya. Itu ketika dia 8 menit. Jadi kalau kurang dari 8 menit tidak direkomendasikan gitu ya. Tapi yang lain sih banyak juga, tapi kalau saya pun menyarankan 8 menit. Jadi dampaknya itu sebelum monetize itu kan watch time itu ternyata ketika meskipun nonton full nanti kan dibagi rata-rata akumulasi seluruh orang yang memview. Kadang orang kan memview nggak full 8 menit, kadang 4 menit, kadang 3 menit. Nah ternyata ketika meskipun kita merasa menonton 8 menit, itu ternyata ketika rasio orang menonton itu paling hanya, misalkan contoh kasusnya yang video saya gitu ya, itu sekitar 12 menit, tapi ternyata rata-rata cuma 3 menit gitu. Jadi teman-teman makanya kenapa di awal-awal itu berpemula kenapa harus memanjangkan durasi itu untuk jadi kan ada hijau ya nanti itu dari YouTube itu ketika di dashboard itu ada berapa angka orang rata-rata menonton, orang memviews, itu ada targetnya dari satu video. Misalkan ketika baru diupload minimal 12, ketika kecapai dia naik lagi. Kemudian rata-ratanya pun dari awalnya misalkan 2, dia akan naik lagi. Kayak gitu. Nah, ketika kita panjang, itu bisa tercapai karena rata-rata di 5 menit itu, dia rata-rata dari biasanya video saya misalkan yang dia durasi 1 jam itu ternyata rata-rata cuma 5 menit gitu ya. Kebayang nggak kalau misalkan yang dia cuma pendek gitu, dan itu nggak masuk ke apa ya istilahnya tuh nanti dampaknya itu setelah monetize karena itu turun gitu ya, jadi nggak hijau gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau udah di YouTube gitu lihat di dashboard ada gitu ya durasi tonton rata-rata dibuka di analitik itu akan berpengaruh ke iklan gitu. Jadi misalkan yang tadinya bisa di awal ada iklan gitu ya, kemudian mid roll bisa iklan, ternyata nggak bisa kayak gitu kalau misalkan durasinya sedikit kayak gitu. Jadi saran saya panjang aja kita bikin di awal. Oke, siap. Hatur nuhun Mbak Dundi.